Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Princess Rene. Saya akan bikin tutorial cara bikin baju long dress susun 3 seperti ini. Kemarin sudah saya bikinkan pola untuk lengan dan badan. Kali ini saya akan praktekkan cara pemotongan kain dan menjahitnya. Simak terus tutorialnya. Ini saya menggunakan bahan katun rayon. Ini saya belinya kainnya totalnya 3,5 meter dengan lebarnya 115. Ini saya posisikan pola badannya seperti ini ya. Satunya agak ke atas, yang bagian belakang ke bawah. Tujuannya supaya bisa untuk kasih kampo ya di bagian lengan dan badannya. Ini saya akan potong. Ini saya kasih kampo kelilingnya hanya 1 cm aja. Saya akan potong dulu untuk bagian kampu. Kemudian bagian lengan juga sama, keliling 1 cm kampuhnya. Kemudian saya ukur untuk bagian badan atas, ini totalnya 40 cm, sedangkan kita membutuhkan untuk panjang bajunya adalah 130 cm. Jadi 130 tadi kita kurangi dengan badan atas 40 cm, totalnya 90 cm. Karena kita membuat baju susun 3, jadi 90 cm tadi kita bagi 3, yaitu 30 cm ya masing-masing. Tapi 30 cm itu kita kasih kampo atas dan bawah 1 cm. Jadi totalnya kita akan potong 32 cm dengan panjang 115 tadi ya. Itu sebanyak 8 lembar. Kemudian ke 8 kain lembaran tadi itu kita sambung-sambung semua. Jadi nanti totalnya ada memanjang. Itu nanti langsung kita jahit kerut. Ini saya akan jahit semuanya dulu. Kemudian saya jahit kerut ya nanti atasnya. Nah, saya akan ganti sepatunya. Ini sepatu khusus jahit ravel ya. Kemudian kita jahit ravel bagian salah satunya aja. Salah satu sisi bagian atas atau bawah boleh ya, terserah. Nah, setelah itu kita akan jahit untuk bagian badan atas. Ini pola depan dan pola belakang. Saya akan kerjakan yang pola belakang dulu. Bagian yang potongan kain ini kita jahit ya. Tapi sisakan sisakan sekitar 7 cm atau 9 ya. Itu nanti sisanya untuk tempat kancing. Saya nggak menggunakan resleting ya, di sini saya pakai kancing aja. Nah, ini saya sisahkan. Kemudian kita sambung dengan bagian depan. Cara menjahitnya ini kain yang buruk ketemu yang buruk ya. Jadi yang buruk ada di dalam dulu karena saya nggak menggunakan mesin obras. Kita jahit dulu baunya dulu ya. Jahitnya setengah sentimeter aja. Kemudian kita tipiskan sedikit saja, kita sisakan sekitar 3 mili. Kemudian kita balik. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya mesin obras, bisa pakai cara seperti ini. Kemudian tadi kita balik ke dalam ya. Kemudian kita jahit setengah sentimeter tadi.
jadi hasilnya lebih bersih ya. Nah, seperti ini hasilnya lebih rapi, lebih bersih, tidak ada serabut-serabutnya. Kemudian yang belakang tadi saya setrika dulu supaya mudah kita membentuk tempat untuk kancing atau lubang kancingnya. Karena tadi saya sisakan 7 cm, jadi saya akan potong bahan itu sekitar 9 cm. Ini 9 kali 9 ya, kotak. Ini kita bentuk dulu. Nah, kita jahit, kita lipat jadi 2, kemudian kita jahit atas, samping ini kita sisakan 2 atau sisa 3 cm ya untuk tempat membaliknya. Nah, seperti ini, kemudian kita balik lalu disetrika rapi ya. Nah, setelah saya setrika, ini cara pemasangannya seperti ini. Kita masukkan di dalam. Kita paskan, lalu kita jahit nanti sekitar 1 mili atau 2 mili aja di salah satu sisinya ya, di salah satu sisi. Ini untuk penutup. Nah, kita jarum dulu. Nah, kalau dibuka seperti ini, jadi kita jahit 1 mili aja ya nanti. Jadi bagian lapisan ada di sebelah kiri, itu kita jahit di bagian atasnya 1 mili. Itu harus menempel, jahitannya harus pas ke bawah. Jadi yang bagian bawah dijahit, kemudian langsung aja kita berlanjut ke bagian sisi kanan atau sisi satunya. Kita tindas sekitar 1,5. Nah, seperti ini. Nah, bagian dalam kejahit, jadi bagian luar lebih rapi seperti ini. Nah, ini kita tahan dulu dengan jarum pentul ya. Kemudian saya akan pasang untuk bisbannya. Saya pakai warna ungu tua ya, ungu polos, sama dengan lapisan kancing tadi. Kita jahit dulu. Untuk bisbannya saya potong kainnya serong ya, harus serong karena kan lehernya bentuknya melengkung ya, agak melingkar. Kalau pakai kain lurus hasilnya nggak bagus. Nah, setelah itu kita gunting kris-kris gitu ya, kita cekrik-cekrik supaya nanti waktu kita melengkungkan lehernya itu bentuknya maksimal, bagus. Ini kita gunting kris-krisnya sedikit aja. Ini seluruh leher ya, digunting seperti ini. Nah, setelah itu kita jahitnya keluar, kita arahkan keluar, kemudian kita jarum pentul, kita bentuk bis lebarnya sesuai selera aja ya, biasanya 0,5 cm. Kita lipat keluar, kemudian kita tindes saja.
Sekarang saya akan jahit untuk bagian sisi badannya. Sama caranya seperti waktu jahit bahu tadi, kita sambung dulu bagian buru ketemu yang buru, kita jahit setengah sentimeter, jadi tidak menggunakan obras. Setelah itu kita akan menjahit untuk bagian yang rapel rok bawahnya yang susun 3 tadi. Saya akan jahit untuk yang susun pertama dulu, tepat di belakang dulu ya, kita mulai di bagian yang belakang dulu. Sisakan 2 cm, kemudian jahit 1 cm. Kampungnya 1 cm ya, kita jahit. Kemudian setelah penuh itu kita potong sisanya, kemudian kita sambung. Ini kita sambung, kita mengikuti lingkar pinggang badan atas dulu ya. Setelah kita sambung, kita obras, kemudian kita jahit sisanya. Nah, ini tahap ravel yang bagian atas sudah tersambung seperti ini hasilnya. Kita berlanjut ke yang susun keduanya, kita berlanjut ke bawah ya, langsung kita jahit dari rok susun atas dulu. Sudah terjahit ini yang rok susun 2, berikutnya yang terakhir yang susun 3, kita sambung juga, caranya sama. Ini videonya saya percepat ya supaya tidak terlalu makan durasi panjang. Kemudian susun 3 sudah terjahit seperti ini hasilnya. Sekarang waktunya kita akan langsung ke bagian jahit lengan. Ini lengannya sudah dipotong tadi. Untuk bagian lengannya saya nanti akan pakai model yang ada karetnya kan ya. Saya akan tandai dulu untuk lengan yang lengkungnya yang bagian muka dengan belakang itu tadi berbeda ya. Saya akan kasih tanda dulu yang untuk bagian muka. Kita kasih kapur aja, jangan sampai kebalik ya, nanti yang lengan bagian muka kita jahit di badannya yang bagian belakang, nanti hasilnya sangat jelek sekali ya, jadi harus sesuai. Nah, ini saya potong bahan ini sekitar 8 cm sesuai dengan lebar kain, pakai polos saja. Kemudian kita jahit setengah senti. Kemudian kita potong untuk karetnya atau elastik lengan. Kita ukur dulu aja lengannya, kita tentukan dulu supaya tidak terlalu ketat di bagian lengannya. Nah, kita kasih kelonggaran sedikit, kita potong 2 lembar.
Kemudian ini kita bentuk untuk listnya dulu, untuk tempatnya kantong seperti ini. Nanti kita jahitnya dari luar supaya dari luarnya terlihat rapi ya. Kemudian kita tengah-tengah antara jahitan yang motif dengan yang polos. Jahitnya di situ ya, tepat di bagian tengah-tengah. Dan jahitannya itu harus tembus ke bawah ya, di bagian harus mengenai kain polos ungunya. Nah, selesai kemudian kita masukkan karetnya. Kita masukkan pakai peniti. Kedua lengan kita kerjakan sama ya caranya. Kemudian kita jahit ya supaya karetnya tidak lepas. Nah, setelah itu kita sambung, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita jahit lengannya. Sisi lengannya kita jahit. Keduanya kita jahit ya, kemudian kita obras. Kemudian untuk bagian lengan, yang bagian tinggi puncaknya, yang tengah ini kita kasih tanda. Ini nanti kita jahit sedikit untuk membentuk puncak lengannya supaya bagus. Sama ya keduanya. Di bagian ujung-ujungnya ini kita kasih tanda dulu, kita gunting sedikit. Nah, kemudian bagian kerungnya atas ini kita jahit double. Double maksudnya 2 stikan atas dan bawah dengan jarak sekitar 2 mili. Jahitannya double ya. Jadi ada 2. Itu nanti fungsinya kita tarik untuk membuat kerutan. Ini jahitan yang ke satu dulu ya, atau yang pertama dulu. Nah, itu tadi jahitan ke satu, ini jahitan yang kedua. Jadi kita jahitnya double. Dan untuk setikan jahitnya itu yang gede-gede ya, supaya gampang menariknya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kemudian kita ambil 2 helai benang yang di bagian atas atau bawah terserah. Itu nanti kita tarik.
ada 2 jahitan tadi atas bawah, itu satu helai benangnya kita tarik, kemudian kita kerut-kerut seperti ini. Kerutnya tidak terlalu kerut sekali ya, agak renggang-renggang aja. Ini tujuannya untuk membentuk puncak lengannya. Bagian sisi satunya juga, jadi kanan kiri kita tarik ya. Ini bukan untuk membentuk puffnya, maksudnya untuk kerutan di puncak lengan, bukan. Ini hanya untuk menarik bagian yang melengkungnya tadi. Nah, ini kita kembalikan lagi, kita atur untuk, kan tadi stikannya ada 2, yang stikan atas nggak apa-apa melengkung, tapi khusus yang stikan kedua, yang bawah ini harus lurus, yang atas boleh melengkung. Jadi melengkungnya terkumpul di tengah, sedangkan yang bawahnya tetap lurus seperti biasa. Nah, seperti ini, bawahnya harus lurus, tidak boleh ada yang kejahit atau berkerut ya. Itu tadi, ini nanti yang kita jahit ke badannya. Nah, ini yang bagian bawah biasa aja, yang lurus maksudnya, yang bagian atas tadi melengkung. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita pasang kerung lengannya ke badannya sesuai ya. Nanti yang bagian muka ke badan muka, yang lengan bagian belakang ke badan belakang. Kita pin aja pakai jarum pentul. Atau kalau mau lebih bagus lagi, dijelujur dulu ya. Untuk pemula nggak apa-apa kita jelujur. Kemudian kita jahit 1 cm. Nah, waktu sudah ketemu di bagian yang kerung ini tadi, yang sudah kita tarik benangnya tadi, usahakan jangan sampai ada yang kejahit atau berkerut ya. Jadi harus lurus jahitannya. Jahitannya harus bersih tanpa ada yang berkerut. Karena tadi yang bagian bawah ditariknya tidak sampai berkerut, kemudian yang berkerut hanya yang di bagian ujungnya, yang bagian atas. Ini kita jahit sampai habis, usahakan tidak berkerut ya bagian kerung bahu atasnya. Setelah itu kita akan obras semuanya. Kerung lengan kita obras, kemudian yang bagian bawahnya, yang roknya susun 3 tadi kita obras. Kemudian untuk yang bagian bawah itu kita kelim aja, jangan diobras ya. Ini saya kelimnya 1 cm dengan 1 cm, jadi totalnya 2 seperti ini, atau setengah senti dengan 1 cm juga nggak apa-apa. Yang penting kita jahit kelim, jangan diobras, karena untuk yang bagian bawah kan biasanya terkena sandal, sepatu atau kaki ya, biasanya nggak aman kalau pakai obras. Jadi kita jahit kelim saja. Kemudian untuk pinggangnya, ini pinggangnya saya kasih karet. Ini karetnya sebaiknya diukur dulu pinggangnya, kelonggaran atau ketatnya itu seberapa, gitu kita ukur sesuai selera kita aja. Nah, itu kita jahit di bagian ini ya, antara obrasan. Obrasannya ini kita arahkan ke badan. Kita arahkan ke atas, ke bagian badan atas, lalu kita jahit. Kalau bisa karetnya jangan sampai kejahit ya, atau tertindas jangan sampai ya. Jadi yang kita jahit yang kampuhnya saja. Kampuh yang obrasan saja yang kita jahit tindas. Ini kita jahit sampai habis.
selesai cara bikin long dress dengan rok 3 susun. Buat kalian bisa praktekkan di rumah, usahakan cari kain yang agak ringan. Hasilnya seperti ini, sudah jadi. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum.